akan membahas suatu organisasi yang ada di UMM, salah satunya itu Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen. Dan kali ini aku ditemani oleh seorang anggota dari Himpunan Mahasiswa Manajemen tersebut dan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum, Kak Helmi. Silahkan perkenalkan. Oke, sebelumnya perkenalkan, namaku Helmi Ihsan Rahman dan saat ini aku dari angkatan 2020. Nah, saat ini saya menjabat di Himpunan Mahasiswa Manajemen itu sebagai Wakil Ketua Umum dari HMJ. Oke, bisa ceritain nggak Kak awal mula kenapa Kakak ikut himpunan ini? Oke, awal mula saya ikut himpunan ini adalah memang dari Mabas saya sudah tahu terkait dengan Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen itu apa ketika di lingkup kampus. Nah, dari HMJ Manajemen di sini itu menurut pandangan saya kan sebagai kayak apa namanya wadah sebagai aspirasi. Nah, dari situlah saya memiliki minat terkait dengan bagaimana cara untuk meningkatkan soft skill dan hard skill dari diri sendiri dan untuk dan untuk diimplementasikan ke dari organisasi HMJ itu sendiri. Oke, kalau menurut Kakak nih, versi HMJ itu gimana sih versi Kakak sendiri? HMJ HMJ itu adalah sebuah wadah kalau dari aku sendiri ya. HMJ itu adalah sebuah wadah atau sekumpulan dua orang atau lebih. Nah, di situ itu mempunyai tujuan yang sama, mempunyai visi dan misi yang sama, yang dimana HMJ di sini itu mewadahi dari teman-teman mahasiswa, khususnya bagi teman-teman angkatan 2020 yang saat ini menjadi anggota HMJ Manajemen itu angkatan 2020, 2021 dan angkatan 2022. Nah, di situ kita saling apa namanya saling saling berkolaborasi. Jadi kalau teman-teman udah masuk di HMJ itu udah nggak ada yang namanya angkatan 2020, 2021 dan 2022. Jadi ketika teman-teman masuk HMJ udah terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada fungsionaris, terus yang kedua itu adalah bilang. Oke, kan Kakak ini di HMJ sebagai Wakil Ketua Umum ya Kak. Terus apa sih Kak yang harus dilakukan oleh kepemimpinan itu terhadap anggota-anggotanya? Oke, kalau membahas tentang bagaimana cara memimpin dan ketika saya menduduki sebagai wakil ketua umum di sini adalah saya itu melakukan pendekatan secara emosional khususnya bagi kabit sekbidnya. Nah, kedekatan di sini tuh nanti ketika saya ketika udah mendapatkan dari emosional dari setiap kabit sekbidnya nanti dari saya lebih mudah untuk mendelegasikan tugasnya kepada kabit sekbid lalu ke bawahnya. Kabit sekbid di arahin ke bawah-bawahnya seperti itu. Dari kabit sekbid terus fungsionaris dan bilang. Nah, di situ dari peran dari wakil ketua umum juga mempunyai peran dan kewajiban sebagai ngebonding dari anggota dari himpunan mahasiswa jurusan manajemen seperti itu. Kan setiap orang itu punya sifatnya tersendiri ya Kak ya. Nah itu gimana caranya Kakak itu bisa beradaptasi dengan berbagai sifat-sifat yang ada itu? Kan sifat-sifat orang itu berbeda gitu kan. Ini benar banget. Nah, kalau dari caraku untuk menyesuaikan diri dengan sifat-sifat yang dimiliki setiap anggota. Nah, ini posisiku ini sebagai wakil ketua umum atau sebagai diriku sendiri? Sebagai Wakil Ketua Umum. Sebagai wakil ketua umum. Nah, kalau teman-teman tahu, ketika teman-teman udah udah mengikuti bagian dari himpunan mahasiswa jurusan manajemen itu, HMJ itu punya budaya tersendiri, mulai dari budaya netral, terus diskusi, kekeluargaan dan sebagainya. Ada 5. Ada Nah, 5 kebudayaan ya Kak. Nah, untuk terkait dengan bagaimana cara untuk menyatukan budaya tersebut itu, teman-teman itu kan kita tidak bisa kayak secara nggak langsung harus mengikuti budaya dan sebagainya. Setiap orang kan punya budaya dan juga cara berpikirnya masing-masing. Nah, itu PR bagi seorang formatur ya, seorang ketua, terus wakil ketua, bendahara dan sekretaris untuk menjadikan satu kesatuan ketika teman-teman sudah ikut menjadi bagian dari himpunan mahasiswa jurusan manajemen itu sendiri. Oke, kalau ngomong-ngomong masalah ini, terus apa sih Kak keuntungan dari ikut organisasi ini? Kalau keuntungan, membahas tentang keuntungan memang secara general ya, keuntungan itu paling banyak itu dari segi relasi dan juga pengalaman, yang mana relasi di sini tuh lebih ke bagaimana cara kita untuk menghadapi dari orang-orang eksternal, dari
dari luar anggota himpunan. Ya. Ketika seperti contoh nih relasi terkait dengan bagaimana cara untuk membangun sponsorship, membuat sponsorship, terus mengajukan sponsorship, habis itu eh, saling berkolaborasi terkait dengan media partner antar satu organisasi dengan organisasi yang lain. Terus dari segi pengalaman memang kalau dari aku sendiri ya, pengalaman itu memang sangat berguna banget ketika teman-teman sudah keluar dari himpunan mahasiswa jurusan manajemen. Nah, sebagai bentuk kayak soft skill dengan cara bicara, terus dengan cara public speaking yang benar, terus bagaimana cara untuk mengambil sebuah keputusan, terus bagaimana cara untuk sebuah mengevaluasi dalam sebuah tim, terus bagaimana cara memimpin dalam sebuah tim itu sendiri. Khususnya kan dari HMJ ini kan ada sekitar 80 peserta. 80 mohon maaf 80 anggota. Nah, Banyak 80 sekali ya, Kak, anggota, ya. iya 80 anggota di sini tuh kan memang kalau menyatukan kalau apa membangun dalam sebuah ngebonding lah istilahnya ya, ngebonding itu memang agak sulit, tapi tidak menutup kemungkinan juga teman-teman ketika sudah berkomitmen menjadi bagian dari himpunan mahasiswa jurusan manajemen, di situ teman-teman juga punya tanggung jawab buat menyelesaikan tugasnya seperti itu. Dan juga kalau keuntungan itu dalam ketika kita selesai melakukan kegiatan seperti kemarin itu kegiatannya Mei, setelah kegiatan, nah Ya. itu teman-teman itu biasanya melakukan sebuah evaluasi. Nah, setelah evaluasi biasanya teman-teman itu mendapatkan sebuah apresiasi terkait dengan makan-makan bareng ketika setelah kegiatan seperti itu. Ngomongin masalah makanan nih, Kak, aku ada rekomendasi dari Box of Joy, yaitu ini. Kakak boleh ambil Oh, satu. iya. Oke. Nah, makanan ini dari Box of Joy. Jadi terdapat dua menu. Yang pertama yaitu chicken Thai basil, yaitu dari Thailand, makanan khas Thailand. Harganya satu box ini hanya 15.000, dan yang kakak pegang itu spaghetti roast. Nah, spaghetti roast ini harganya cuma 20.000. Mereka itu menu dari perpaduan Korea dan juga Italia. Harganya itu sangat affordable. Kalian bisa pantengin terus Box of Joy untuk pemesanan lebih lanjut. Boleh kakak coba, Kak? Oh iya. Enak banget ya ternyata ya. Ini perpaduan dari dua negara yang berbeda ya. Dari dua negara, Kak, yaitu Korea sama Italia. Kalau yang ini dari Thailand, guys. Dari daerah. Oke, balik lagi ke obrolan kita. Gimana sih, Kak, cara untuk membagi waktu dari kuliah, organisasi, dan hal-hal lainnya itu? Nah, kalau dari diriku pribadi, cara membagi waktu antara kuliah, organisasi, terus kegiatan yang lainnya, itu kalau dari aku ya, tiga hari ke depan itu aku membuat schedule. Betul. 3 hari ke depan ini aku mau ngapain? Kayak semisal mau kuliah, jam kuliah itu dibuat schedule dari pagi sampai siang. Ketika siang sampai sore itu kegiatanku mau ngapain? Kayak mau rapat atau mau ngerjain tugas dan lain sebagainya. Jadi nanti terstruktur kayak gitu terkait dengan bagaimana cara membagi waktunya. Soalnya dari awal memang udah ada schedule nanti sendiri. Seperti itu. Oke, untuk kalian yang ingin masuk organisasi tidak perlu takut untuk akan bentroknya jadwal dari organisasi dan kuliah itu. Jadi kalian harus bikin schedule. Jadi kalian bisa prioritaskan mana yang lebih didahulukan gitu ya, Kak ya. Iya bener banget. Kuliah itu penting, tapi ikut organisasi itu juga perlu. Gitu ya, Kak. Kalau selama menjabat nih di periode ini, apa aja sih proker yang udah terjalankan itu, Kak? Kalau program kerja yang udah terjalankan di himpunan mahasiswa jurusan manajemen itu ada dua. Yang pertama itu ada Mei Management Education and Internship, yang dimana Mei ini membahas terkait dengan magang, terus beasiswa, terus student exchange yang keluar negeri kayak gitu. Nah, dalam Mei ini itu teman-teman bisa mendapatkan terkait dengan impactnya ketika kita magang, kita mendapatkan informasi terkait dengan magang, habis itu tentang COE yang barusan ini di UMM ada yang terbaru. Nah, terus ada beasiswa Jarum juga, terus ada student exchange seperti itu. Nah, lalu yang kedua itu ada tablik akbar, ya, di mana tablik akbar di sini tuh kemarin
kita dari HMJ Manajemen itu melakukan safari Ramadan. Nah, safari Ramadan di sini itu kemarin di perumahan di dekatnya apartemen Begawan itu. Nah, kita ada melakukan kajian ketika selesai habis sholat jamaah asar, kita melakukan sebuah kajian, habis itu dilakukan dengan dilanjutkan dengan buka bersama dengan masyarakat. Oke, itu kan untuk proker yang udah terjalankan ya, Iya. Kak. Kalau proker yang akan terjalankan ke depannya itu ada nggak sih, Kak? Nah, proker kalau yang akan berjalan itu tanggal 10 Juni besok, tanggal Oke, 10 10 Juni Juni besok guys, dicatat. kami dari HMJ Manajemen itu melakukan atau membuat sebuah event yang bernama Mahapreneur 9. Nah, Mahapreneur ini udah yang ke-9 kali. Jadi Wow. pasti dari dulu ketika kita masih SMA itu udah ada Mahapreneur dulunya tuh, Pak. Nah, Oh, jadi di HMJ ini Mahapreneur itu udah dilakukan untuk 9 kali gitu iya, ya, Kak 9 ya? kalinya Oh, ini. oke, Nah, oke. Mahapreneur ini kebetulan ngundang Delta SD. Yang pertama Delta SD Oh, adalah Delta sebuah SD. ownernya dari Deli Wafa Store kalau boleh tahu. Yang baru buka di situ ya? Iya, baru buka. Terus Gimana? ada keynote speakernya itu dari Pak Emil Dardak. Tapi dari Pak Emil Dardak ini masih belum ada konfirmasi terkait dengan belum bisa datang langsung atau tidaknya. Terus yang kedua ini ada eh, ini dari ownernya Mbak Mihoki. Itu mahasiswa ya, Kak ya, Mbak Bukan, itu Mihoki adalah itu? sebuah mahasiswa dari Universitas Brawijaya yang sekarang Oke. muncul di FYP TikTok kalian biasanya, Mbak Mihoki. Oke. Kalau hambatan, Kak, dalam proker itu ada nggak sih hambatan-hambatan yang Kalau nggak hambatan dalam program kerja itu ada pastinya. Dalam sebuah organisasi itu tidak mungkin berjalan lurus, tidak mungkin. Nah, setiap organisasi itu pasti ada hambatan-hambatan. Nah, pasti dari hambatan tersebut itu teman-teman pasti kebanyakan terkait dengan bagaimana cara untuk mendelegasikan tugas, bagaimana cara melakukan komunikasi dengan baik, itu bagaimana cara untuk memimpin dengan baik kayak gitu. Jadi sebuah hambatan-hambatan kayak gini itu menjadi PR bagi seorang pemimpin untuk menjadi atau untuk mencari sebuah solusinya gimana cara untuk memperbaiki dari hambatan-hambatan tersebut. oke. Kalau di HMJ ini itu ada apa aja sih, Kak, divisi-divisinya itu? Kalau di HMJ itu ada 6 divisi. Yang pertama itu ada Human Research and Development, yang dimana HRD ini lebih terfokus ke bagaimana cara untuk menginternalisasi dari internal dari organisasi, gimana cara untuk membangun sebuah ngebonding, terus gimana cara untuk meningkatkan soft skill dari internal organisasi itu sendiri, khususnya bagi anggota organisasi dari HMJ Manajemen. Terus yang kedua itu ada student development, dan di mana student development ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ini akademik, lalu yang kedua ini non akademik. Terus yang akademik di sini tuh biasanya teman-teman itu mendapatkan atau mendelegasikan informasi terkait dengan bagaimana cara membuat PKM, terus bagaimana cara membuat bisnis plan dengan baik. Terus yang non akademik di sini tuh lebih ke minat bakat. Bagaimana cara teman-teman untuk mengaktualisasikan diri dengan berbagai macam LSO yang ada di lingkungan FEB. Seperti itu. Terus yang ketiga itu ada religi. Nah, religion ini adalah bidang yang memang terkhusus di bidang keagamaan di Universitas Muhammadiyah Malang, khususnya di HMJ Manajemen yang kemarin baru saja melaksanakan Safari Ramadan ya, itu Safari ya, Kak? Ramadan yang di desa tersebut. Nah, terus yang selanjutnya itu ada public relation, ya, di mana public relation ini lebih ke bagian eksternal untuk menjalin hubungan antar dari HMJ Manajemen, UMM, terus di membangun hubungan terkait dengan eksternal dari HMJ luar, seperti kayak dari HMJ UB atau lain sebagainya, dengan kolaborasi seperti itu. Nah, untuk sebuah media partner terus melakukan hubungan terkait dengan sponsor dan media partner. Terus yang selanjutnya itu ada media dan komunikasi, yang mana media dan komunikasi di sini tuh lebih terfokus bagaimana cara untuk membangun suatu branding dari nama dari HMJ Manajemen itu sendiri melalui biasanya itu teman-teman melakukan dari YouTube, terus dari Instagram, lalu dari website yang sudah ada dalam himpunan mahasiswa jurusan manajemen seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya itu ada entrepreneur development, ya, di mana entrepreneur development ini lebih terfokus ke bagaimana cara untuk mengembangkan suatu wirausaha bagi mahasiswa manajemen khususnya. Karena tujuannya dari HMJ Manajemen ini adalah mewadahi dan juga menampung aspirasi dari mahasiswa program studi manajemen.
Oke, dari 6 divisi tadi aku kayak kurang tahu ya Kak sama satu divisi itu. Divisi Medcom tadi, media komunikasi itu apa sih Kak? Kalau media komunikasi itu lebih ke bagaimana caranya untuk teman-teman di sini tuh melakukan sebuah apa namanya branding, sebuah branding tentang himpunan mahasiswa jurusan manajemen. Nah, teman-teman di sini khususnya melakukan sebuah podcast kayak gini itu teman-teman itu adalah sebagai bentuk dari eh, program kerja dari media dan komunikasi seperti itu. Nah, membranding itu juga bisa melalui YouTube, terus habis itu dari Instagramnya HMJ itu juga, terus dari websitenya yang sudah ada di HMJ seperti itu. Jadi Medcom ini divisi baru yang diprogramkan di periode ini ya Kak Iya ya? benar banget. Oke, terus ada nggak sih Kak suka duka yang Kakak alami di HMJ ini? Kalau suka duka, kalau sukanya itu lebih ke ini, lebih ke dari sisi kekeluargaannya itu biasanya lebih dapat kalau di PMJ. Nah, kalau dukanya ini biasanya itu dari aku sendiri itu kayak apa ya, terlalu banyak kesibukan gitu dengan program kerja satu dengan yang lainnya. Jadi kalau dari individu diriku sendiri itu pasti pinter-pinter cara membagi waktunya seperti itu. Oke. Untuk pesan kesan untuk HMJ itu apa ya Kak? Kalau pesan dan kesan kalau dari aku eh, impactnya ketika kita sudah kita sudah menjadi demisioner dari himpunan mahasiswa jurusan manajemen itu sangat berguna banget khususnya bagi CV. Ya, CV-nya di situ tuh lebih banyak kan ketika kita melakukan di AMJ sebuah program kerja dan sebagainya. Nah, kalau dukanya apa kalau harapan dukanya teman-teman kesannya itu kita apa namanya dalam segi apresiasi yang tadi ya, apresiasi gimana cara untuk melakukan sebuah evaluasi, terus bagaimana cara kita melakukan keluargaan dengan cara makan bareng, terus habis itu ngopi-ngopi bareng dan sebagainya. Jadi harapannya untuk keluargaan ini lebih erat lagi gitu ya Kak ya? Bener banget. Oke, ada nggak sih Kak pesan-kesan untuk himpunan ini? Kalau pesan dan kesan dari himpunan mahasiswa jurusan manajemen ini eh, bagi teman-teman pesannya tetap bersemangat dan juga berproses dan berprogres ketika teman-teman sudah berprogres menjadi bagian dari HMJ manajemen itu teman-teman bisa menjalin relasi yang lebih luas lagi seperti itu. Kalau untuk harapan ke depan untuk organisasi ini untuk bisa lebih maju. Kalau harapan dari kedepannya HMJ Manajemen ini untuk bisa lebih maju dari diriku pribadi ya, teman-teman juga harapannya ketika khususnya bagi Bilal yang saat ini sedang berada di tahap akhir yang mau naik menjadi bagian dari fungsionaris. Nah di sini tuh teman-teman saling apa namanya bersinergi dan saling menyolidkan lah antar satu angkatan atau satu bidang dari Bilal itu sendiri biar teman-teman ketika sudah naik menjadi fungsionaris teman-teman bisa mendapatkan sisi keluargaan yang lebih dekat dari kekeluargaan dari periode saya seperti itu. Nah, kalau dari para mahasiswa manajemen khususnya bagi mahasiswa baru yang angkatan 2023 yang ingin mendaftarkan di HMJ Manajemen, nah khususnya menurut saya HMJ Manajemen ini adalah sebuah organisasi yang menurut saya sangat baik karena apa? Karena organisasi dari HMJ Manajemen di sini adalah organisasi regenerasi yang dimana regenerasi di sini itu dari sisi keluargaan dan juga sisi emosional lebih dapat seperti itu. Oke, buat kalian semua. Jadi ini harapan kedepannya untuk lebih erat lagi kekeluargaannya, lebih bagus lagi untuk Bilal, untuk naik ke fungsinya itu lebih baik lagi progres-progresnya. Dan untuk mahasiswa yang ingin masuk organisasi ini, jangan takut, segera daftarkan dan selalu pantengin HMJ Manajemen karena kalian gak akan rugi. Sebelum podcast ini berakhir, saya ingatkan kembali untuk selalu pantengin Box of Joy karena ini makanannya enak banget dengan harga yang affordable. Kalian bisa banget kalau lagi mencari makanan-makanan untuk acara-acara atau makanan sehari-hari kalian bisa banget beli di Box of Joy ini. Gak usah keluar negeri ya. Gak usah keluar negeri untuk ngerasain makanan-makanan luar negeri ini guys. Oke, sekian dari kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.